Heyo guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas baru cerita film series yang merupakan requestan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Cars on the Road yang dirilis di tahun 2022. Ternyata di setiap serialnya ada 3 sutradara berbeda yang mengarahkannya. Wah, keren sih. Film ini bercerita tentang pertualangan antara McQueen dan Mater, di mana Mater harus pulang ke kampung halamannya demi menghadiri pesta kakaknya yang tercinta. Wah, kalian pasti makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan McQueen yang sedang berjalan sore-sore di tengah padang pasir. Seketika datanglah Mater yang membawa kabar bahwa ia akan melakukan perjalanan ke timur untuk mengunjungi sang kakak yang akan melangsungkan pernikahan di sana. Ternyata tidak ada satupun di antara teman-temannya yang mengetahui jika Mater memiliki kakak. Mater dan kakaknya tidak terlalu akur, sebenarnya juga dia tidak ingin kembali ke kampung halamannya. Kemudian McQueen sahabatnya menawarkan diri untuk menemani Mater. McQueen menawarkan untuk menaiki Mark, namun Mater menolaknya. Dia mengajak untuk berkendara sendiri dan sambil santuy. Teman-temannya pun merekomendasikan tempat-tempat yang asik yang harus kalian singgahi. Mereka pun terus berjalan. Sampailah mereka di tempat pertama yang mereka lewati, yaitu Dino Park, salah satu tempat kesukaan McQueen. Meski Mater sudah memilih 3 perberhentian terakhir, yaitu labirin ban terbesar, baut roda terbesar, juga reruntuhan batu Charhager. Kini giliran McQueen memilih tempat yang akan jadi pemberhentian selanjutnya. Di sini mereka belajar dan mengetahui banyak hal tentang dinosaurus ala Cars. Selama berada di dalam, McQueen juga berharap Mater belajar di tempat tersebut. Namun untuk pertama kalinya Mater merasa sangat bosan karena mendengar ocehan dari pemandu di sana, hingga membuat dia masuk ke dalam mimpinya. Mater membawa ke zaman prasejarah bersama McQueen, kemudian bertemu dengan berbagai jenis dinosaurus. Ya untunglah hanya mimpi belaka. Ia pun menceritakan mimpinya, membuat ia belajar hal baru yang sama sekali tak ia ketahui sebelumnya. Saat di perjalanan, agak curiga sih Mater kayaknya anak didiknya Mbak Rara. Ya habisnya saat itu cuaca terang benderang, dia Ateng meramalkan jika hujan akan turun. Namun Mater masih belum tangguh seperti Mbak Rara, ia tidak bisa menghentikan hujan itu. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di Hotel Takdir. Mereka pun disambut dengan security yang merangkap jadi resepsionis. Awalnya semua terlihat biasa-biasa saja buat McQueen saat bersiap akan tidur. Anehnya McQueen malah ditakuti oleh berbagai benda yang ada di dalam hotel. Juga suara-suara yang terus-menerus memanggil namanya. Sampai ketika dia bertemu dengan Car baby kembar dan berubah menjadi setan. Dengan ketakutannya ia membuka lift yang ternyata cairan hijau yang keluar. Terpaksalah dia terus mengebut, sampai ia tidak sadar masuk ke dalam ruangan para arwah yang sedang melakukan party. Ia pun terus dikejar-kejar oleh mobil hantu sampai dibawa masuk ke dalam hutan putar-putar dan kembali ke kamar. Pagi telah tiba, Mater terbangun dari tidur lelapnya. Sedangkan McQueen mengakui bahwa ia masih merasa ketakutan dengan apa yang terjadi pada malam hari itu. Ternyata itu semua adalah ulah arwah pemilik hotel yang sudah wafat sejak lama bernama Randy. Selanjutnya mereka berjalan di sebuah daerah tanpa aspal, juga tanpa apapun yang ada di sekeliling mereka. McQueen pun mengajak Mater balapan. Seketika terdengar suara lalu dengan cepatnya mobil melewatinya.
Rupanya tempat itu adalah sebuah tren tempat uji coba kecepatan mobil. McQueen menjelaskan kepada Meter, selain bentuk mereka yang berbeda-beda, mobil-mobil itu juga didesain khusus agar mendapatkan kecepatan yang maksimal. Powered cars, it's crazy. Classic garage, imports, special construction, diesel. Mengetahui hal menarik tersebut, Meter sangat bersemangat untuk ikut masuk ke dalam salah satu tim. Tubuh Meter pun diubah menjadi seperti model pesawat terbang. Dia pun menguji kecepatannya. Ia sangat senang dengan kecepatan mesin tersebut. Wah, tak disangka kecepatan Meter mencapai 1029 km per jam dan bahkan terus bertambah. Ya, you know lah. Saking barbarnya sampai ia bertemu dengan sebuah mobil pencabut nyawa bernama Speed Demon. Akan tetapi karena tidak mau mati sia-sia, Meter mencoba mengelabui Speed Demon. Dengan keahlian salesnya ia mencoba bernegosiasi. Sampai ia pun kembali masuk ke dalam dirinya untuk menghindari benturan keras itu. Dia pun selamat dan kembali ke tempat uji coba. Ia pun mendapat sambutan. Ia berhasil memecahkan juga mengukir sejarah baru dalam rekor kecepatan, membuat semua tim mobil menginginkan Meter untuk masuk ke dalam tim. Malam hari pun tiba. Mereka sampai di sebuah perkemahan. Di sini Meter mendapatkan beberapa teman baru yang ia kenalkan kepada McQueen. Mereka bertiga adalah peneliti yang tengah melakukan perjalanan untuk membuka berbagai rahasia kehidupan. Mereka berburu berbagai macam makhluk mitos terkenal lainnya. Ya, seperti Bigfoot. Ternyata Meter bersedia untuk menjadi peneliti bersama mereka tanpa persetujuan McQueen. Di tengah malam buta, mereka pun berburu. Tertinggallah McQueen yang seperti diikuti. McQueen tertangkap dan terikat. Nyatanya yang mereka anggap Bigfoot adalah sebuah mobil truk dengan tubuh penuh lumut. Dia bernama Evie. Ternyata dulu Evie adalah sebuah truk monster. Yang diinginkan Evie di dalam hutan ini cuma mau menjadi dirinya sendiri. Ia juga menganggap para peneliti itu adalah mobil-mobil pengganggu. Begitu juga Meter. Ia ikut tertangkap oleh Evie supaya mau melepaskan ikatannya. Evie membuat kesepakatan dengan Meter dan McQueen. Mereka berdua akan membantu Evie menakut-nakuti para peneliti supaya mereka kabur dari hutan. Meter dan McQueen sangat tertarik untuk menjahili mereka bertiga dengan berpura-pura menjadi alien. Dari kejadian itu pula membuat Evie sangat tertarik kepada Meter dan McQueen, serta memutuskan untuk ikut dalam perjalanan mereka. Tapi sebelum itu, hal penting yang mereka lakukan adalah membawa Evie untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Perjalanan kali ini mempertemukan mereka bertiga dengan tenda sirkus. Ternyata McQueen takut dengan badut, sehingga mengajak mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun hal itu justru membuat Meter dan Evie menjadi semakin penasaran untuk menyaksikan berbagai macam pertunjukan di sana. Pertunjukan pun dimulai. Berbagai pertunjukan menarik pun disajikan. Pada pertunjukan terakhir, para badut mengundang Evie untuk menunjukkan aksinya melompati semua mobil. Atraksi yang dilakukan Evie membuatnya memutuskan untuk tinggal bersama para badut. Ia merasa itu adalah tempatnya. Dari hal tersebut juga membuat McQueen mulai menyukai sirkus dan para badut. Mereka terus melakukan perjalanan dan berbincang sambil berjalan. Perjalanan berikutnya membawa mereka ke sebuah pemberhentian. McQueen sibuk masuk ke dalam Alpha Merit, sedangkan Meter melihat-lihat para truk.
Trucks, 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 trucks. Even now, steam a course upon the CDO. Di sini Meter digoda oleh para truk. Karena Meter emang suka banget sama truk. Meter berandai-andai jika dirinya menjadi truk yang sangat besar. Sebenarnya sih Meter juga truk, tapi ya kurang gede. Dia merupakan jenis truk angkut yang mobil derek. Queen dan Meter pun keluar, lalu truk pun menyapanya. Tinggal dengan beberapa hari lagi mereka akan tiba di lokasi pernikahan kakaknya. Meter tidak menyiapkan pidato apapun. Dia juga merasa sangat gugup. Saat lewat, mereka melihat syuting sedang berlangsung. Seketika McQueen mendapat sebuah tawaran menjadi aktor bintang tamu. Syuting pun dimulai. Take 37. Don't. That's cold. Akan tetapi, keahlian McQueen di lintasan balap tidak membantunya untuk memerankan film. Nyatanya, ia tidak berbakat akan hal tersebut. Berbeda dengan Meter, ia bisa memerankan semua peran dengan sangat perfecto. Bahkan membuat semua kru tertawa dengan semua perannya. Seperti rasanya semua peran sangat cocok dengan Meter. Tapi sekembalinya mereka ke lokasi syuting, semua adegan yang sudah mereka berdua lakukan ternyata dirubah ulang dan digantikan oleh peran baru. Dia adalah Evie. Ternyata setelah menjadi salah satu bagian dari badut sirkus, Evie mendalami perannya sebagai pemeran di film musikal zombie. Ternyata meski mereka sudah bersahabatan sejak lama, mereka masih memiliki perbedaan tentang berbeda pendapat. Seketika mereka dikagetkan dengan para mobil jalanan yang berasal dari Twister Metal. Ini itu sebuah game mobil yang sangat jadul banget. Mereka harus berhati-hati karena mereka tidak mau bergabung. Para pemimpin mereka pun memaksa mereka berdua untuk melakukan pertarungan di ThunderCon. Now what do we do? I'll destroy you. Nobody'll believe that. Di tengah pertarungannya, para mobil Twister Metal kedatangan musuh mereka yaitu para mobil modern. Meter dan McQueen juga dipaksa ikut untuk melawan mereka. Seketika mobil kecil datang. Dia menceritakan kisah perseteruan kelompok mereka dengan kelompok mobil modern yang disebabkan karena hanya memiliki sedikit salah paham. Perang pun dimulai. Di sini McQueen dan Meter mulai kasih mereka pendapat dengan berkata lupakan soal perselisihan. Hanya karena salah paham bahwa kita semua bisa kembali bersama dengan melupakan soal perselisihan atau perbedaan. Sebab hanya salah paham sedikit bukan berarti kita harus berkelahi. Ya kan, ya dong? Selain itu perbedaanlah yang menyatukan kita semua. Saat mereka sedang isi bensin, tak sengaja mereka melihat pemandangan kalau ternyata para geng-geng itu mulai akur kembali. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, tak terasa mereka akan sampai pada kampung halaman Meter. Mereka juga mendapatkan banyak pengalaman baru. Dengan dak-dik-duk-der, Meter gugup jadi kentut. Sesampainya di rumahnya, McQueen sangat terkaget-kaget. Bener juga ya kata pepatah, don't judge a book by its cover. Rumah dengan perawakannya memang berbanding jauh. Ketika pembalap krus juga datang menyapa mereka. Dia mendapatkan undangan khusus untuk menghadiri acara pernikahan kakak Meter. Akhirnya terungkap bahwa calon pengantin pria kakak Meter adalah sepupunya Cruz bernama Matteo. Kemudian dari altar kakak Meter melihatnya. Dengan senang dia pun menemui Meter. Kakaknya bernama Mato juga diperkenalkan ke McQueen dan Crash. Ya namanya adik kakak pasti bawaannya mau berantem terus. Jadi Meter merasa kemampuannya lebih baik dari kakaknya. Begitupun Mato sebaliknya. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka berdua menguji kemampuan mereka masing-masing dengan diwasiti oleh Crash. 1, 2, 3, rock! 1, 2, 3, rock! Tam-taram, dengan skor 51-100, Mato jauh mengungguli Meter. Ya mereka adu bacot lagi.
Ternyata Crush bisa menangani semuanya. Dia juga ternyata seorang kesejahteraan keluarga. Itulah caranya mereka berdua mengungkapkan rasa kasih sayang mereka. Ditambah lagi, Crush bisa banyak serbagunanya. Dia menjadi penghulu di acara pernikahan pasangan Double M ini. Di sini juga Meter menyempatkan dirinya untuk berpidato di acara pernikahan kakaknya tersayang. Sebuah pesan yang kayak gini, kita mungkin tidak punya banyak waktu tersisa. Jadi kita harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin bersama orang terdekat. Ya, meski keputusan dibuat kadang menakutkan, tapi yang jelas banyak hal yang tidak terduga membuat hidup lebih bermakna. Ternyata kata-kata itu menyentuh hati McQueen, karena merasa sudah banyak yang ia lewati bersama Meter. Begitu juga dengan perjalanan pulang mereka memutuskan untuk kembali lewat jalur darat. McQueen juga berpamitan dengan Crush. Dan serial season 1 pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Cars on the Road 2022-nya gimana? Wah, nggak nyangka banget ya Meter berasal dari rumah yang gede banget. Ternyata setiap orang memiliki love language yang berbeda-beda. Jadi selama masih ada waktu, coba deh untuk berada di dekat orang yang kita sayang guys. Tapi percuma juga ya kalau deket-deket tapi nggak jadian. Curhat mulu nih Mimin. Ya udah Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.